Bagaimana responmu ketika kamu disebut sebagai orang yang kelihatan lebih tua daripada usianya? Pasti tersinggung kan ya. Kalau dikatakan lebih muda, pasti menjadi sesuatu yang membahagiakan ya. Karena ketika terlihat lebih muda, maka tubuh ini akan menjadi lebih fit ya, kesannya seperti itu. Tapi ketika kamu dikatakan lebih tua daripada usiamu, sebaiknya kamu self koreksi lah ya, introspeksi ya, melihat ke dalam apa yang terjadi ya. Memang benar ketika penampakan di luar tampak lebih tua, maka hampir bisa dipastikan organ-organ di dalam pun juga akan menua dari waktunya ya, dari seharusnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, salah satu penyebab terjadinya penuaan dini itu karena ada satu senyawa yang membuat tubuh kita ini menjadi tua lebih cepat. Senyawa apa itu? Yaitu AGEs. Ya, apa itu AGEs? Itu adalah suatu singkatan AGE, S-nya kecil ya, sebagai Advanced Glycation End Products. Ya, itu adalah suatu senyawa hasil proses glikasi. Glikasi itu adalah suatu proses kimia dalam tubuh yang tidak melibatkan enzim, antara bahan bakunya antara gula dan protein atau lemak. Ketika protein gula ketemu dengan protein dan lemak, maka timbullah suatu senyawa eksesnya, yaitu yang disebut sebagai AGEs itu tadi itu. AGEs itu kalau bahasa awamnya sebenarnya adalah seperti karat ya, ilustrasinya seperti karat. Karat yang terjadi pada besi itu, ketika besi terjadi karat itu, maka akan menjadi tua dan rat. Nah, demikian juga ketika organ itu dihinggapi dengan karat yang disebut sebagai AGEs tadi itu, maka organ-organ tersebut akan menjadi tua dan rapuh ya, dan fungsinya menjadi berkurang dan bahkan gagal fungsi jadinya. Ketika kamu dikatai sebagai lebih tua, maka kamu harus hati-hati bahwa mungkin organ di dalam ini juga menua. Nah, organ apa saja yang menua secara dini itu? Kita urutkan mulai dari atas ya. Ketika karat tadi itu, AGEs itu menempel di otak, maka menimbulkan penuaan di otak. Yang paling ringan adalah brain fog, perkabutan di otak itu. Kamu tertarik dengan materi ini? Kamu bisa simak pada tayangan saya yang lainnya ya. Saya cantumkan linknya di bawah ini ya. Semua link yang terkait dengan materi tayangan ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi di sana. Kamu bisa klik di sana ya. Termasuk juga brain fog ya, yang saat ini terjadi banyak, tidak hanya di usia tua, tetapi di usia muda pun juga banyak. Ya. Kemudian Alzheimer, penuaan dini di otak yang menimbulkan Alzheimer seperti kepikunan, orang lupa alamatnya, bahkan lupa cara hidup yang normal. Ya. Berikutnya penuaan di otak juga adalah Parkinson. Ya. Seperti kejadian pada petinju terkenal, legendaris Muhammad Ali, itu terjadi Parkinson dia. Dia tidak bisa memulai kegiatan, ya, mulai gerakan, tapi ketika sudah berjalan, sulit untuk berhenti. Nah, itu adalah Parkinson, lebih pada gerakannya. Kalau Alzheimer lebih pada pola pikir, kepikunan, daya ingat. Ya. Itu yang terjadi di otak. Kemudian turun lagi ke mata, maka AGEs atau karat ini akan menimbulkan penuaan pada lensa mata. Ya, keruh jadinya, yang disebut sebagai katarak. Atau pada organ mata juga, yaitu pada retina. Ketika retina terganggu, maka bisa menimbulkan kebutaan. Ya. Karena retina itu adalah bagian mata yang menangkap gambar. Ketika gambarnya rusak, ya, maka tidak bisa diidentifikasi sehingga terjadilah kebutaan. Kemudian turun lagi ke bagian mulut, ya, bisa terjadi kerusakan kolagen dari gusi, ya, sehingga gigi mudah tanggal jadinya, atau mudah terjadi pengeroposan di gigi juga. Itu karena karat di gigi atau AGEs di gigi. Kemudian turun lagi ke jantung, ya, maka terjadi penuaan jantung. Jantung itu akhirnya sulit untuk berkontraksi dengan baik, terjadi gagal jantung. Atau ketika terjadi gangguan di pembuluh darah jantung yang disebut sebagai koroner, ketika koronernya ini jantung, kemudian itu ada koronernya atau pembuluh darah yang memberi makan jantung terganggu, maka ketika terganggu dan tersumbat, maka menimbulkan serangan jantung akibat karat yang menumpuk di pembuluh darah koroner, penuaan di pembuluh darah koroner. Kemudian juga di paru-paru. Ketika terjadi penuaan di paru-paru, elastisitas paru-paru juga akhirnya berkurang.
seharusnya bisa berkembang dengan baik seperti ini, akhirnya elastisitasnya berkurang sehingga terjadi sesak nafas. Biasanya ditandai dengan mengi, ya, nyik gitu ya, karena elastisitas yang kurang tadi itu. Kemudian turun lagi ke dekat paru-paru dan jantung ada lambung. Nah, organ lambung saat ini juga banyak mengalami penuaan di masyarakat, yaitu terjadinya gastritis atau radang lambung. Terjadi penuaan pada lapisan lambung sehingga lambung ini menjadi tipis pelindungnya, terjadilah gastritis atau sakit mah. Selain sakit mah, bisa timbul juga penyakit asam lambung yang disebut sebagai GERD. GERD itu terjadi karena sphincter lambung kita ini ada penghubungnya antara kerongkongan dengan lambung itu ada flapnya. Nah, karot tadi yang disebut sebagai edges tadi itu nempel ada di sphincter tadi itu, sphincternya menjadi kaku, tidak bisa menutup dengan rapat, akhirnya asam lambung naik ke kerongkongan yang disebut sebagai GERD. Nah, ini banyak sekali terjadi kan, mungkin kamu salah satu penderita GERD atau gastritis juga kan. Nah, kalau seperti itu kemungkinan edges sudah ada di sana, karat sudah ada di sana juga ya. Kemudian turun lagi di dekat lambung ada organ yang disebut sebagai pankreas. Nah, ketika pankreas terjadi penuaan karena edges tadi itu, maka produksi insulin akan berkurang. Dampak dari produksi insulin berkurang ini, gula darah akan naik. Kondisi ini yang disebut sebagai penyakit kencing manis. Ya. Oke, kemudian turun lagi ke usus, saluran pencernaan. Nah, ketika edges ini banyak berkumpul di sana, di saluran pencernaan, di dinding dari usus ini, maka dinding usus ini yang seharusnya ketat, saringannya ketat, supaya kuman-kuman itu tidak bisa pindah ke pembuluh darah, ya, atau masuk ke dalam tubuh ini, maka perlu saringan yang ketat. Dan saringan yang ketat ini, ketika edges nempel, maka saringan ini akan longgar jadinya. Dan longgar begitu, maka protein yang besar masuk, mudah timbul alergi, mudah terjadi autoimun. Ya. Kemudian bakteri bahkan juga bisa masuk, timbullah keradangan-keradangan, ya, infeksi-infeksi yang kronis. Akibat dari karat yang nempel di saluran pencernaan atau usus. Kondisi ini disebut sebagai leaky gut, usus yang bocor, gara-gara edges atau karat yang nempel di sana. Masih di perut, ada organ yang lain, yaitu ginjal. Nah, ketika terjadi penumpukan edges karat di ginjal, maka coba bayangkan ginjal itu seperti saringan. Dia menyaring racun ya yang harus dibuang. Ya. Saringannya itu sangat rapat sekali, juga sama seperti di usus tadi itu. Ya. Terjadi karat di situ, coba bayangkan saringan yang berkarat tentu saja rapuh dan akhirnya diameter saringan itu akan melebar dan tentu saja ini akan jadi bocor jadinya. Jadi yang disaring juga banyak yang lepas jadinya. Salah satunya adalah protein. Protein lepas, akibatnya tubuh akan kekurangan protein. Dampak kekurangan protein banyak sekali. Kerusakan-kerusakan tubuh, karena protein itu adalah pembentuk dari sel. Ketika proteinnya kurang, maka sel mudah rusak. Dan ketika sel rusak, penyembuhannya juga lama jadinya. Ya. Selain itu juga, kekurangan protein akan berdampak pada kondisi imun. Sistem imun itu sangat membutuhkan protein. Ketika proteinnya kurang, maka mudah terserang infeksi, mudah sakit-sakitan, ya. Mudah kena flu, mudah kena diare, mudah kena berbagai macam penyakit infeksi lainnya. Gara-gara protein yang kurang, karena proteinnya banyak dilepas melalui ginjal, dibuang melalui ginjal. Ya. Dampak yang jelas, karena kebocoran ginjal ini, ada pembengkakan di berbagai tempat di tubuh ini. Mulai dari kelopak mata, pipi, kemudian kaki, tangan, bahkan paru-paru pun juga bisa bengkak jadinya, dan menjadi sesak nafas. Ya. Itu gara-gara kekurangan protein. Proteinnya banyak terbuang di kencing. Karena itu salah satu cara mengetahui bahwa saringannya bocor atau tidak, periksa kencing, adakah protein di dalam kencing. Ya. Ketika banyak proteinnya, kemungkinan karena kebocoran ginjal. Oke, itu ginjal. Kita keluar dari perut, turun ke kaki. Nah, ketika kaki, ya, di bagian kaki timbul karat, ya, terlebih lagi di saraf dari kaki, maka saraf ini akan bekerja tidak karuan jadinya. Maka bisa timbul rasa panas di kedua kaki, ya, seperti kena balsem gitu rasanya, atau kena cabai, panas sekali. Kemudian bisa timbul berkembang menjadi kesemutan dan akhirnya timbul rasa baal, kebal gitu ya, yang menyebabkan tidak terasa lagi, yang disebut sebagai parestesia.
Ya. Dan kondisi ini disebut sebagai polineuropati perifer, ya, bahasa medisnya. Kondisi ini justru akan berbahaya bagi kamu yang menderita kencing manis atau kadar gula yang tinggi. Karena ketika terjadi luka, kamu tidak akan terasa bahwa ada luka di kaki ini. Kan sudah kebas, ya, sudah kebal, tidak merasa sakit lagi. Sehingga tertusuk paku pun juga tidak terasa. Ya, dan ini mengakibatkan infeksi dan luka tidak segera ditangani, menyebabkan terjadi perburukan luka, luka menjadi busuk, luka menjadi menghitam, yang disebut sebagai gangren, dan kalau seperti itu, maka kemungkinan kaki harus diamputasi gara-gara penuaan di saraf maupun di pembuluh darah kaki. Nah, itulah akibat dari edges atau karat, ya, yang nempel di organ-organ tubuh yang menyebabkan penuaan secara dini, yang mungkin ditandai dengan penuaan di kulit yang kelihatan dari luar. Nah, karena itu ketika kamu dikatakan lebih tua, maka coba cek parameter-parameter penuaan itu. Salah satunya adalah gula darah yang tinggi, ya, atau terjadi resistensi insulin. Ketika itu terjadi, maka penuaan tubuh akan lebih cepat terjadi. Apa tandanya insulin resisten? Coba kamu cek. Pertama adalah lingkar perut yang lebih dari ukurannya. Bila lingkar perutmu lebih dari 90 untuk pria atau wanita lebih dari 80, hati-hati. Penuaan organ dalammu akan cepat terjadi. Kemudian gula darah. Bila gula darah puasa lebih dari 100, maka risiko terjadi penuaan lebih cepat. Ataupun kadar trigliserida lebih dari 150, ya, penuaan siap menghantuimu, ya, penuaan dini. Atau HDL yang kurang dari 50 bagi wanita, kurang dari 45 bagi pria. Atau rasio TG dan HDL ini kurang dari 2, maka risiko penuaan di organ-organ dalammu juga akan lebih cepat terjadi. Ataupun juga bila tekanan darahmu mulai naik, ya, di atas 130/85, maka itu menjadi tanda awal terjadi penuaan di dalam organ-organ tubuhmu. Dampak dari penuaan tadi itu akan timbul berbagai macam penyakit, hipertensi, kencing manis, gagal jantung, dan termasuk juga penyakit jantung koroner, serangan jantung, serangan stroke, Alzheimer, demensia, Parkinson, ataupun juga terjadi gagal ginjal, penyakit autoimun, bahkan kanker, itu juga sebagai tanda dari penuaan akibat penuaan dini tadi. Karena itu, kamu harus melakukan pola diet atau pola hidup yang menurunkan kadar gula. Ini bermula dari gula yang tinggi di dalam tubuh. Salah satu pola hidup yang saya anjurkan adalah pola hidup ketofastosis, ya, ketofastosis lifestyle. Tertarik dengan itu? Kamu bisa simak pada playlist saya mengenai ketofastosis ini. Saya cantumkan di bawah ya untuk linknya, ya, di deskripsi. Silakan simak di sana. Demikian informasi yang bisa saya berikan mengenai edges atau karat di dalam tubuh ini yang ditandai dengan penuaan, ya. Penuaan yang paling mudah adalah dari kulit. Kulit menjadi kurang elastis, kendor, ya, mudah timbul keriput. Bila itu terjadi, kemungkinan organ dalammu juga sudah timbul keriput-keriput alias tua. Bila informasi ini bermanfaat bagi kamu atau bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya. Semoga yang lain juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy. Simak terus tayangan berikutnya.